Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Nismawati dalam acara podcast Kominfo Kota Kendari. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tema ini kita angkat dalam rangka memperingati Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia yang ke-20. Untuk itu di depan saya sudah hadir narasumber yang cantik, muda, dan energi. Ibu Dr. Sri Yusnita STMM. Beliau adalah Kepala Inspektorat Kota Kendari. Selamat pagi Bu Inspektur. Pagi Bu Nisma. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Akhir 2-3 hari ini saya melihat di beberapa pemberitaan media maupun di medsos, misalnya Facebook, itu lagi sedang seluruh Indonesia ya APH memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai Hari Anti Korupsi Sedunia ini harus kita peringati? Oh iya, terima kasih Bu Kadis yang sama-sama juga cantik dan baik hati. Oh ya, mengenai Hari Hakordia ini ya, Hari Anti Korupsi Sedunia yang selalu kita peringati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya, itu diawali adanya konvensi PBB di Oktober 2003, di mana disepakati oleh seluruh dunia internasional bahwa harus ada sebuah gerakan untuk mencegah dan memerangi korupsi ini, sehingga PBB akhirnya pada saat konvensi itu diputuskan tanggal 9 Desember itu menjadi tanggal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau International Corruption Day ya. Sejak saat itulah kemudian di setiap negara setiap tanggal 9 Desember dilakukan peringatan Hakordia tersebut. Ya, baik Ibu Inspektur. Ternyata Hakordia adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi bukan hanya masif dilakukan di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, tadi Ibu Inspektur sudah menjelaskan terkait latar belakang sampai ada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, sebenarnya apa tujuan daripada kita memperingati Hari Anti Korupsi ini? Iya, Hakordia itu atau Hari Anti Korupsi Sedunia itu ya, kita selalu peringati, itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman kepada semua orang, kepada semua stakeholder bahwa korupsi itu benar-benar berdampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan, baik itu berbangsa maupun bernegara. Karena hal itu merugikan, sehingga hal ini perlu untuk selalu diingatkan ya kepada aparat pemerintah, kepada masyarakat. Artinya kepada semua stakeholder yang ada itu perlu paham dan menyadari terhadap diri kita sendiri, harus diingatkan bahwa korupsi itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya, demikian Kadis. Berarti sebenarnya kalau saya bisa menarik kesimpulan tadi, tujuan daripada kita memperingati Hari Anti Korupsi ini adalah untuk selalu mengingatkan kita bahwa ini adalah hal yang tidak benar dan harus kita selalu mengingatkan diri sendiri dan kepada orang lain untuk tidak melakukan, karena dampak dari korupsi ini memang betul-betul merugikan dari segala sisi ya. Baik dari pembangunan ekonomi maupun dari sisi masyarakat itu sendiri, itu sangat berdampak buruk, Bu Kadis. Nah, karena memang ini korupsi ini merupakan memberikan dampak yang sangat buruk, sehingga mungkin Bu Inspektur bisa memberikan sedikit memberikan pengetahuan ke kita
seberapa besar sih tingkat korupsi di Indonesia kalau berdasarkan data yang ada? Kalau kita melihat pemberitaan akhir-akhir ini, maraknya itu tingkat korupsi baik dari dilakukan oleh oknum ASN ataupun oknum penyelenggara pemerintah negara lainnya. Nah, itu sangat mempengaruhi indeks persepsi korupsi di Indonesia. Di mana saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia itu berada di peringkat 110 dari 180 negara. Nah, angka ini tentu mempengaruhi loh investor-investor asing atau pengusaha-pengusaha dari luar itu yang akan berinvestasi ke Indonesia karena mereka takut kan, mereka takut menanamkan investasinya karena khawatir dengan kasus-kasus korupsi yang marak tadi. Nah, ini tentu akan mempengaruhi pembangunan di Indonesia, apalagi misalnya di Kota Kendari juga kalau ini kita tidak berusaha untuk memerangi korupsi ini, memberantas korupsi ini, tentu kan akan berdampak kepada pembangunan, berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi makanya tadi saya katakan korupsi itu benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih Bu Inspektur. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa salah satunya korupsi ini menghambat ya, sehingga investor tidak akan masuk. Nah, ini juga tentu berdampak di perekonomian masyarakat. Nah, agar ini kemudian tidak terjadi di Kota Kendari, apa yang telah dilakukan, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk agar pencegahan dan pemberantasan korupsi itu dapat dilakukan sehingga investor nanti bisa dengan senang hati menginvestasikan modalnya di daerah kita untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Ya, kalau di tingkat pemerintah Kota Kendari saat ini memang melalui inspektorat kami gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, baik itu terhadap penyelenggara pemerintahan dalam hal ini eksekutif dan legislatif itu rutin Bu, kami lakukan sosialisasi. Kemudian juga kami menyasar kepada peserta didik. Kan mereka anak-anak yang baru mulai tumbuh dan ini memang harus kita tanamkan di pola pikir mereka, harus diberikan pemahaman bahwa korupsi itu jangan sekali-sekali dilakukan. Kan itu istilahnya Bu, stop memberi, stop menerima. Jadi korupsi itu terjadi bukan hanya karena ada pihak yang menerima, karena ada juga pihak yang memberi. Kemudian juga selain sosialisasi edukasi terhadap semua stakeholder, karena RT RW juga kita lakukan itu, kita juga ada membentuk unit pengendali gratifikasi. Jadi itu selalu disampaikan ke teman-teman penyelenggara negara dalam hal ini ASN, jika ada yang berani, jika ada yang menerima gratifikasi silakan dilaporkan ke inspektorat, dalam hal ini di unit UPG tadi. Kemudian kita juga di Kota Kendari ini bekerja sama dengan Polres, dalam hal ini Pak Wakal Polres menjadi ketuanya, ada yang namanya tim saber pungli. Nah, upaya-upaya inilah yang kita lakukan, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita memerangi dan memberantas korupsi yang ada di Kota Kendari. Memang sih upaya-upaya tersebut belum bisa sampai murni mengatakan korupsi itu sudah tidak ada lagi, tetapi minimal ada upaya kita untuk meminimalisir hal-hal tersebut terjadi di kedepannya atau di kemudian hari. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Inspektur. Ternyata luar biasa sekali apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Jadi bukan hanya ternyata kepada sesama ASN, kepada kepala OPD-nya, kepada legislatifnya, tetapi bahkan ke anak-anak sekolah. Ini masih dilakukan untuk menanamkan kepada tentu generasi muda yang akan datang supaya ke depan negara kita ini atau daerah kita ini betul-betul bisa menurunkan kalau Ibu Inspektur bilang tadi tentu akan butuh waktu untuk kemudian betul-betul menghilangkan kita bebas dari korupsi ini. Nah, kita kembali ke tadi tujuan Hakordia ini. Kira-kira kan kalau saya lihat itu di medsos, di Facebook khususnya ya, kemudian di pemberitaan online,
Kegiatan Hakordia memang ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan banyak kegiatan-kegiatannya. Di antaranya saya lihat ada yang lomba baca puisi, terus kemudian ada yang jalan santai, macam-macam lah saya lihat kegiatannya. Nah, kalau di Kota Kendari sendiri apa yang akan dilakukan dalam rangka memperingati Hakordia ini? Ya, untuk di Kota Kendari, Bu Kadis, karena kita tahu peringatan Hari Anti Korupsi itu kan jatuhnya di tanggal 9 Desember. 9 Desember. Tetapi peringatannya boleh saja sebelum atau sesudah. Untuk di Jakarta sendiri itu diperingati tanggal 12 Desember kemarin. Nah, untuk Kota Kendari kita sudah lama road Hakordianya udah berjalan sih sebenarnya. Puncaknya dari itu tanggal 9 ya. Dari tanggal 10 Desember kita sudah mengumumkan lomba baca puisi, kemudian TikTok dan stand up comedy dalam bentuk pengiriman video, sampai kemudian tanggal 14 Desember hari ini kita ada donor darah Ibu, kalau Ibu juga bersedia mendonorkan darahnya, siap, Ibu Inspektur. Kemudian puncaknya besok tanggal 15 Desember dengan kegiatan jalan sehat. Ya, jadi tanda kutipnya bukan jalan santai, jalan sehat. Jalan sehat. Ambil supaya kita sehat. Kemudian ambil hikmah dan pahami apa itu arti dari korupsi. Hakordianya, peringatan Hakordianya. Kemudian di dalam jalan kegiatan besok itu di 15 Desember selain jalan sehat, kita juga akan ada gelar pasar murah, kemudian juga lapak UMKM dan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Di dalam jalan sehat ini kami mengundang semua stakeholder karena kan temanya Kendari bergerak, bersinergi, berantas korupsi untuk Indonesia maju. Jadi kita bersama-sama semua, bukan hanya unsur pemerintah kotanya saja, tetapi kita turut mengundang semua stakeholder dari pihak BPK, kemudian BPKP, APH, kemudian juga Forkopimda yang lain, sekaligus juga seluruh masyarakat dan pejuang anti korupsi. Insya Allah besok kita hadir bersama-sama. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ternyata kegiatan di Kota Kendari sangat banyak ya dalam rangka memeriahkan Hakordia ini. Tadi yang saya agak tertarik itu stand up komedinya. Nah, apakah ini nanti bisa kita tayang di YouTube Kendari Kota supaya dan ini pesertanya dari mana saja, Ibu Inspektur? Dari masyarakat umum. Oh, dari masyarakat Kendari, umum. Iya. Dan ini punya hadiah ya? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya, alhamdulillah. Ya, nanti besok diumumkan. Oh ya, diumumkan pemenangnya ya. Iya. Nah, terakhir Bu Inspektur, kira-kira dengan tadi ada berbagai lomba, ada berbagai kegiatan termasuk jalan sehatnya tadi, kira-kira apa harapan Ibu dari adanya peringatan Hakordia ini? Ya. Harapannya bukan harapan saya sendiri ya. Harapan pemerintah semua, kota. Pemerintah kota. Ya, semoga dengan peringatan Hakordia ini kita semua seluruh stakeholder di Kota Kendari, semua lapisan masyarakat di Kota Kendari itu bisa memahami bagaimana korupsi itu benar-benar tidak boleh atau sama sekali harus kita perangi bersama. Karena tugas mencegah dan memerangi korupsi ini bukan cuma tugas pemerintah saja, tetapi tugas semua lapisan masyarakat, semua stakeholder. Dengan peringatan ini kita kembali mengingatkan pada diri kita sendiri selaku aparat pemerintah. Ya, pelayan masyarakat, pelayan publik, kemudian juga mengingatkan kepada masyarakat, ya, jangan sekali-sekali dilakukan lagi. Dan kemudian juga kepada anak-anak kita edukasi juga dengan kegiatan ini kan semua masyarakat melihat, ya, bagaimana dampak korupsi yang akan ditimbulkan, bagaimana buruknya sebuah negara yang korupsinya banyak dilakukan. Nah, ini dengan adanya peringatan ini kita mengedukasi. Nah, harapannya itu semua bisa masuk, semua bisa diterima dan semua kita menyadari hal itu. Terima kasih Bu Inspektur. Mudah-mudahan harapan kita bersama ini bisa tercapai dengan adanya peringatan Hakordia ini. Itu kemudian informasi ini bisa menyebar dengan kita juga melakukan podcast. Kita berharap bahwa informasi ini menyebar dan bisa memberikan kesadaran ke setiap, terutama ke aparat ya, pelayan masyarakat, aparat pemerintah, ASN
untuk betul-betul bagaimana kita berbenah diri agar kita betul-betul bisa untuk diri kita sendiri agar korupsi ini bisa Tidak betul-betul dihilangkan di masa yang akan datang. Saya kira itu Ibu Inspektur, terima kasih atas kehadirannya, sukses selalu. Saya lihat juga semakin cantik dan semakin segar. Ada harapannya Mudah-mudahan Bu dengan Kadis, izin. ada, coba Iya. katanya disampaikan Harapan kami dari Panitia Hakordia agar semua warga masyarakat Kendari bisa ikut besok untuk kita bersama-sama memeriahkan peringatan Hakordia di Kota Kendari. Mari kita bersama-sama jalan sehat bersama. Demikian Bu Kadis. Terima kasih Bu Inspektur. Jadi tadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan menonton podcast ini di channel YouTube Kendari Kota, ada dari Ibu Inspektur untuk sebagai wakil pemerintah kota menyampaikan mari bersama-sama kita jalan sehat untuk memperingati Hakordia yang ke-20. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat khususnya ASN Kota Kendari maupun pada seluruh masyarakat khususnya di Kota Kendari. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.